Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya banggakan dan saya hormati. Ada informasi menarik yang tentunya Bapak Ibu tunggu-tunggu, bahwasanya ini sudah ada kejelasan tanggal kapan akan dicairkannya tunjangan sertifikasi guru, yang mungkin Bapak Ibu selama ini tunggu-tunggu dan banyak yang bertanya di kolom komentar saya, kapan sih sebenarnya sertifikasi guru itu akan cair di bulan Maret ini, tanggalnya itu tanggal berapa. Nah, ini sudah saya konfirmasi dan sudah ada surat edarannya juga terkait dengan kepastian tanggal kapan sertifikasi guru itu akan dicairkan. Nah, tetapi sebelum saya bahas ini lebih jauh, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book, kemudian bagi teman-teman guru yang mau menggunakan template PPT yang siap dipakai ataupun untuk TPG dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mendownload link yang ada di deskripsi video ini, ya. Karena saya yakin Bapak Ibu tidak akan kecewa dengan informasi tersebut. Baik, nah jadi kita langsung saja Bapak Ibu, tidak usah panjang lebar. Tentu ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman guru, di mana sudah ada ini kejelasan terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru, ya. Di mana surat ini sebenarnya baru terbit ya per tanggal 4 Maret 2025 ini. Jadi ketika terbit saya langsung membuat videonya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Nanti saya akan membuat juga video terkait dengan kenapa sih pencairan saya tidak, sudah sekian triwulan ini tidak cair-cair. Nanti saya akan buatkan juga videonya terkait hal tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa per 4 Maret 2025 ini terdapat pembaruan informasi mengenai pencairan tunjangan sertifikasi guru yang berada di bawah Kementerian Agama dan juga Kemendikbud, ya, Ristek, memiliki kebijakan yang berbeda, terutama di dalam pencairan tunjangan. Tetapi semuanya sebenarnya tujuannya sama, yaitu untuk memastikan sebenarnya guru-guru itu menerima haknya sesuai dengan jadwalnya. Nah, coba kita lihat dari update pencairan tunjangan sertifikasi guru ini. Nah, ini surat yang saya dapatkan, ini yang saya tunjukkan ini adalah surat pada khusus untuk guru-guru di bawah Kementerian Agama, gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mempost video ini, kemudian bisa dibaca surat yang ada di samping kiri ini, ya. Kalau di slide saya di situ dijelaskan bahwa Kementerian Agama itu telah mengeluarkan surat edaran pada tanggal 3 Maret 2025 yang ditunjukkan kepada Kanwil Kemenak Provinsi dan seluruh bidang pendidikan madrasah. Surat ini memberikan instruksi terkait dengan pemutakhiran data guru di aplikasi SIGTK yang harus dilakukan mulai 4 Maret 2025. Nah, jadi apa yang dilakukan? Jadi itu adalah yang pertama, batas akhir pemutakhiran data itu yaitu sampai tanggal 15 Maret 2025. Jadi teman-teman yang bekerja di bawah untuk mengupdate data-datanya Bapak Ibu guru khusus untuk di bawah Kementerian Agama itu diberikan batas akhir sampai 15 Maret. Kemudian proses penerbitan SK analisis kelayakan tunjangan itu dilakukan otomatis pada 15 sampai 21 Maret ya 2025 melalui aplikasi EMIS. Nah, kemudian yang tentu ditunggu-tunggu itu adalah pencairan tunjangan profesi guru TPG bagi guru-guru madrasah dan guru-guru agama di sekitar umum dijadwalkan paling lambat 24 Maret 2025. Nah, jadi yang khusus untuk di Kementerian Agama sudah jelas ya, tanggal 24 Maret 2025. Nah, kesimpulannya adalah guru di bawah Kemendak ini memiliki sebenarnya kepastian tanggal pencairan, yaitu selambat-lambatnya tanggal 24 Maret ya. Dan hal ini tentunya memberikan kepastian kepada guru terkait dengan waktu pencairan tunjangan para guru ya. Nah, berikutnya yang perlu Bapak Ibu ketahui itu adalah perbedaan juknis terkait dengan pencairan di bawah Kementerian Agama maupun di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, ini yang Bapak Ibu tanya-tanyakan ya. Jadi meskipun kita itu sama-sama guru Indonesia, ternyata tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang ada di dosen-dosen juga gitu. Jadi masih terjadi perbedaan dalam hal misalnya pencairan tunjangan. Nah, sama halnya dengan guru-guru ini. Kalau kita lihat di sini bahwa untuk guru-guru di bawah Kementerian Agama itu bisa dilangsungkan dengan metode pencairan
transfer langsung ke rekening guru. Dan frekuensinya itu bulanan Bapak Ibu guru ya. Nah, berbeda dengan Kemendikbudristek. Nah, jadi Kemendikbudristek itu jadi diperkirakan juga bahwa untuk triwulan pertama itu juga langsung ke rekening Bapak Ibu guru dari pusat langsung ke rekening Bapak Ibu guru, tidak tertahan dulu di rekening daerah. Tetapi itu dilakukan secara 3 bulan sekali, triwulan. Nah, jadi ini yang masih diperjuangkan oleh Mendikdasmen bahwa untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru di bawah Kementerian Pendidikan, Budaya, dan Permendikbudristek atau Kemendikbudristek itu selain bisa transfer langsung ke rekening, tapi juga dilakukan setiap bulan. Nah, jadi tentu ini akan menjadi kegembiraan tersendiri, kebahagiaan tersendiri buat guru-guru di bawah Kemendikbudristek kalau misalnya pencairan itu seperti yang dilakukan oleh di bawah Kementerian Agama. Jadi itu sama juga Bapak Ibu dengan kasus di dosen-dosen. Jadi kasus di dosen-dosen itu kalau di Kementerian Agama itu juga lebih oke dibandingkan dengan Kemendikbudristek. Jadi ya nasibnya samalah seperti itu. Nah, hal ini kenapa Mendikdasmen itu menginginkan bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu bukan hanya secara langsung ke rekening guru, tetapi bisa dilakukan triwulan, biar untuk mempermudah kemudian hak-hak Bapak Ibu guru itu bisa langsung Bapak Ibu dapatkan gitu ya, tanpa harus melakukan tanpa harus berhenti dulu di rekening daerah masing-masing, karena kita ketahui bahwa Bapak Ibu juga sudah membutuhkan uang tersebut gitu. Nah, yang menariknya ini adalah bagaimana dengan tunjangan sertifikasi guru di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tentu yang harus Bapak Ibu lakukan dulu itu adalah harus meyakinkan atau memastikan terkait dengan status verifikasi bank. Nah, ini nanti yang akan saya buatkan videonya pada next video ya. Di mana ini penting Bapak Ibu, saya mengamati dari beberapa komentar di YouTube saya yang terkait dengan video saya terkait dengan syarat Bapak Ibu itu bisa cair tunjangannya secara langsung itu, dan ada beberapa komentar yang bahkan sudah beberapa bulan, sudah melewati triwulan sejak tahun 2024 malah, sampai sekarang itu tunjangan sertifikasi gurunya itu tidak cair. Nah, ini makanya seringkali saya sampaikan di dalam video saya bahwa banyak yang berkomentar bahwa ini hoax, kemudian tidak benar, karena itu mungkin yang dirasakan ya, tetapi yang dirasakan oleh teman-teman guru yang lain mungkin jauh lebih berat dibandingkan Bapak Ibu gitu ya. Coba bayangkan, ada beberapa komentar, Bapak Ibu bisa cek di kolom komentar saya itu, kasihan sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang sejak 2024 itu belum menerima tunjangan sertifikasi gurunya. Jadi kita sudah chat-chatan bahwa mungkin ada kekeliruan di dalam proses validasi data, termasuk dalam validasi buku rekening ini. Jadi ini penting Bapak Ibu, kalau mau memastikan bahwa tunjangan sertifikasi Bapak Ibu guru itu bisa langsung Bapak Ibu dapatkan gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan ya? Jadi Bapak Ibu harus melihat seperti tampilan ini. Kemudian ini yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Jadi pastikan bahwa nomor rekening itu sebenarnya tidak perlu diinput oleh guru ya. Jadi Bapak Ibu guru itu hanya cuma menyerahkan nomor rekening saja ya kepada dinas setempat gitu. Jadi yang menginputkan itu adalah dinas setempat. Jadi memastikan bahwa rekening itu tidak mati gitu ya, atau sudah lama tidak Bapak Ibu gunakan gitu, karena biasanya nomor rekening itu kalau tidak ada aktivitas selama 6 bulan itu, maka secara otomatis dia tidak bisa lagi kita gunakan. Nah, jadi Bapak Ibu ketika menyerahkan nomor rekening itu adalah nomor rekening yang sekaligus nomor rekening gaji gitu ya. Jadi guru itu wajib nanti memverifikasi rekeningnya di Info GTK untuk memastikan bahwa rekening yang sudah Bapak Ibu daftarkan itu sudah terdaftar. Jadi bila perlu dilakukan pengecekan berulang-ulang seperti tampilan seperti kayak ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk memastikan nanti biar tunjangan sertifikasi Bapak Ibu guru itu adalah benar-benar akan cair melalui rekening Bapak Ibu guru, bukan ke rekening orang lain gitu. Jadi saya khawatir ya, setelah saya membaca berita ini, kemudian saya kaitkan dengan
Bapak Ibu guru yang berkomentar di kolom komentar saya itu, saya khawatir bahwa karena banyak yang dari para guru itu beranggapan bahwa oh ini saya sudah melakukan semuanya gitu kan. Tetapi siapa yang bisa menjamin kalau data yang Bapak Ibu input itu sudah benar gitu? Maka jalan satu-satunya adalah harus dengan ini, harus dengan memastikan bahwa nomor rekening yang Bapak Ibu input itu sudah benar. Itu yang terpenting gitu ya. Nah, nanti info lebih jelasnya akan saya sampaikan di video berikutnya. Nah, kemudian langkah-langkah untuk memverifikasi itu sebenarnya ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama itu konfirmasi kepemilikan rekening. Ya, jadi guru itu harus mengecek apakah rekening yang tertera di info GTK itu benar-benar milik Bapak Ibu guru sendiri. Kemudian jika sesuai ya, maka pilih ya untuk lanjut ke tahap berikutnya. Jadi ada pilihannya, ada ya dan tidak gitu ya Bapak Ibu. Karena kan begini, Bapak Ibu kan memberikan nomor rekening ke dinas, ya, dinas yang menginputkan nomor rekening tersebut. Nah, tugas Bapak Ibu itu adalah memvalidasi di info GTK, ya. Nanti ketika Bapak Ibu input masuk ke info GTK itu, di situ akan tertera nomor rekening Bapak Ibu guru. Ya, nah di situ ada pilihan. Kalau misalnya dianggap nomor rekeningnya itu sudah sesuai, maka Bapak Ibu mengklik tombol ya. Tapi kalau tidak sesuai, maka Bapak Ibu mengklik tombol tidak. Nah, apakah bisa dilakukan revisi? Yang melakukan revisi adalah di dinasnya. Bapak Ibu tidak bisa melakukan revisi lewat situ, gitu ya. Nah, kemudian tahap yang kedua itu adalah mengkonfirmasi rekening gaji, gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kan di tunjangan sertifikasi guru itu kan 3 kali gaji ya, seperti itu. Jadi seharusnya itu nomor rekening yang diberikan itu ada juga nomor rekening gaji gitu ya. Nah, guru itu harus menyatakan apakah rekening tersebut itu adalah rekening yang bisa digunakan untuk menerima gaji dari pemerintah daerah. Nah, jika benar, maka Bapak Ibu mengklik tombol iya-nya, atau jika tidak, maka Bapak Ibu harus mengkonfirmasi kembali lagi ke dinasnya gitu. Makanya seringkali saya sampaikan ya, ada salah satu komentar di YouTube saya itu, dia seakan-akan merasa bahwa datanya itu sudah benar gitu. Akhirnya saya balas bahwa apakah Bapak Ibu sudah memastikan bahwa benar-benar data Bapak Ibu itu sudah benar. Karena apa yang Bapak Ibu rasakan itu belum tentu juga dirasakan oleh guru-guru yang lain semacam itu. Jadi jangan selalu menganggap bahwa segala permasalahan itu hanya cuma Bapak Ibu yang dapatkan. Kalau Bapak Ibu melihat teman-teman guru yang ada di daerah tertinggal, itu deritanya mungkin 100 kali lipat dari Bapak Ibu gitu. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tahap ketiga, persetujuan dan komitmen. Di mana guru ini harus menyetujui bahwa rekening tersebut itu akan digunakan sebagai rekening resmi untuk penerima tunjangan. Jadi sebaiknya jangan ganti-ganti rekening Bapak Ibu ya. Nah, kemudian guru juga itu harus berkomitmen bahwa tidak mengubah rekening selama 1 semester untuk menghindari kendala pencairan. Nah, kalau Bapak Ibu ternyata secara terpaksa harus merubah nomor rekening, maka selagi ini di bawah naungan Kemendikbud itu masih misalnya melalui penginputan rekening melalui dinas, maka Bapak Ibu harus juga ke dinas gitu. Kan berbeda dengan di bawah naungan Kementerian Agama ya gitu ya. Jadi jika validasi rekening ini tidak dilakukan dengan benar, maka resikonya Bapak Ibu, tunjangan Bapak Ibu itu 1 bisa tertunda, kemudian atau bahkan yang kedua itu bisa gagal cair. Nah, ini yang saya khawatirkan di beberapa komentar di YouTube saya itu, bahwa sudah beberapa tahun, sudah beberapa kali itu semestinya mereka sudah harus mendapatkan tunjangan tetapi tidak cair. Maka yang saya khawatirkan ini. Jadi mungkin ada kekeliruan, satu di penginputan data, kemudian di penginputan nomor rekening. Itu yang saya khawatirkan di situ. Nah, bagaimana Bapak Ibu harus minta memvalidasi, mengkonfirmasi tersebut? Saya kemarin menyampaikan bahwa coba langsung ke dinasnya, tanyakan. Kenapa kok saya sudah sekian kali triwulan ini tidak cair sertifikasinya gitu. Kemudian yang disarankan berikutnya itu guru harus memeriksa rekening dengan teliti dan meminta bantuan ke keluarga jika diperlukan. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak, misalnya punya suami atau istri
ya tidak ada salahnya kalau itu dicek secara bersama-sama untuk memastikan kalau rekening yang Bapak Ibu gunakan itu sudah benar, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kendala proses validasi? Jadi, ternyata beberapa kasus, ada beberapa guru itu mengalami kendala saat melakukan validasi rekening ini. Misalnya kita seperti mengklik tombol konfirmasi yang tidak bisa kita klik misalnya, ya. Nah, penyebabnya kemungkinan satu, karena Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sistem ini tuh bisa dikatakan masih sistem uji coba, sehingga belum semua guru itu bisa melakukan validasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu, tingginya jumlah pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan. Jadi saran saya, kalau mau tidak ini ya, biar lancar, itu sepertinya kasus di dosen-dosen itu mereka melakukan validasi itu di tengah malam, jam-jam yang tidak sibuk gitu. Misalnya Bapak Ibu, kalau yang muslim misalnya bangun tahajud itu, kemudian setelah sholat tahajud, apalagi sebelum misalnya mau sahur, nah itu coba dibuka untuk menggunakan sistem validasi ini gitu ya. Tetapi harus bisa dipastikan lagi bahwa kalau memvalidasi nomor rekening sebisanya itu dengan melibatkan keluarganya gitu ya, untuk memastikan nomor rekeningnya itu benar-benar sudah valid gitu. Nah, dan itu harus dilakukan berulang-ulang. Nah, tentunya ini adalah harapan buat semua guru bahwa pencairan TPG di Kementerian Pendidikan itu diharapkan bisa cair sebelum Lebaran gitu ya, karena sebenarnya itu tidak akan jauh berbeda dengan di Kementerian Agama yang tanggal 24 gitu Bapak Ibu. Nah, informasi terakhir yang saya dapatkan saat ini, sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah beberapa langkah ke depan dibandingkan dengan menteri di bawah Kementerian Agama terkait dengan validasi nomor rekening guru gitu. Itu sudah dilakukan sebenarnya beberapa hari yang lalu dibandingkan dengan yang di bawah Kementerian Agama. Nah, tinggal surat kepastiannya itu pasti ya, kemungkinan itu tidak akan jauh berbeda dengan di Kementerian Agama pencairannya. Semacam itu. Jadi, itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Ya, terus berdoa mudah-mudahan pencairan TPG-nya, tunjangan profesi gurunya, sertifikasi gurunya itu bisa cair sebelum Lebaran. Terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.